إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada kajian kita di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Usulu Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama atau 3 pondasi pokok dalam Islam. Dan ini adalah pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab ini, ya. Pada kajian yang telah berlalu kita telah menjelaskan muqaddimah yang pertama, ya, dari kitab ini, penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah." I'lam, ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib atas kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, wajib atas kita semua ta'allum arba'i masail, untuk mempelajari 4 masalah. Iya, kita wajib untuk mempelajari 4 masalah. Iya. Dan di sini beliau sudah menegaskan bahwa mempelajari 4 masalah ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Yakni seorang la yu'dzar bil jahli bihi, seorang tidak diberikan udzur jika dia jahil dalam pembahasan ini, yakni dia digolongkan sebagai orang yang berdosa kalau dia bodoh di sini, ya, begitu maksudnya. Seorang itu bisa berdosa kalau dia jahil, dia bodoh terhadap perkara yang akan dijelaskan ini, 4 pembahasan ini. Jadi kita wajib mempelajari 4 masalah. Masalah yang pertama, ya, yang akan beliau sebutkan adalah al-ilmu. Kita wajib untuk berilmu. Ya, ini belum saya jelaskan kemarin, ya. Jadi kita sekarang di malam ini memulai kewajiban kita sebagai seorang muslim yang pertama, yaitu kita wajib berilmu. Kita wajib mempelajari agama Allah. Wal muradu bil ilmi huna al ilmu syar'i, dan yang diinginkan dengan ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu apa? Ilmu syar'i. Itu catatan penting. Karena kalau orang berkata ilmu di masa sekarang ini, mereka berpikir ilmu itu luas. Ada ilmu, ya, biologi, ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu matematika, ada ilmu, banyak sekali cabang ilmu. Mereka pahami bahwa kalau kita belajar ilmu-ilmu ini
Itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kalau mempelajari ilmu ini, itulah yang akan mendapatkan kebaikan, keutamaan tertentu. Padahal bukan ilmu itu yang diinginkan. Bukan ilmu itu yang diinginkan, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang seorang diangkat derajatnya kalau dia menuntut ilmu. Ilmu yang diinginkan di sini adalah ilmu apa? Ilmu syar'i. Inilah ilmu yang wajib ta'allumuh, untuk Anda pelajari. Adapun ilmu selain ilmu syar'i, itu enggak wajib, enggak diperintah dalam Quran dan Sunnah. Ya. Bukan ilmu itulah yang dengannya Allah Ta'ala memuji kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sembah, bukan dengan ilmu tersebut. Tapi ilmu yang diinginkan di sini adalah ilmu syar'i. Kalau antum ditanya apa itu ilmu syar'i, ya, apa yang diinginkan dengan ilmu syar'i? Para ulama berkata ilmu adalah ma'rifatul huda bid-dalil. Ilmu itu adalah engkau mengenal petunjuk syariat dengan dalil. Itu namanya ilmu. Apa ilmu tadi? Ma'rifatul huda bid-dalil. Engkau mengenal petunjuk syariat dengan dalilnya. Itu ilmu. Karena ilmu inilah yang wajib untuk kita pelajari. Ilmu inilah yang wajib ala kulli muslimin, untuk seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Dia budak atau dia adalah orang yang merdeka, baik dia orang yang kaya atau dia orang yang fakir, baik dia sebagai seorang pemimpin atau dia sebagai rakyat biasa. Seluruh muslim, muslimat wajib dia belajar ilmu agama. Kalau tidak, maka dia berdosa. Karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu, kata Nabi, wajib. Cuma menuntut ilmu agama ini nanti dibagi jadi dua oleh para ulama. Ada menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib atas setiap orang per orang tanpa terkecuali, dan ada namanya wajib kifayah. Ada ilmu yang hukumnya dipelajari cuma wajib kifayah. Apabila sebagian golongan manusia sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Tapi kalau seluruh penduduk kampung itu dia tidak pelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka seluruh penduduk kampung itu berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi ada yang sifatnya ilmu itu fardu ain. Nanti akan saya jelaskan insyaallah dua jenis ilmu ini. Ada ilmu yang wajib dipelajari, bentuknya fardu ain, yang manakah itu nanti akan kita jelaskan. Dan ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah dipelajari, yang manakah itu nanti akan saya jelaskan. Jadi ilmu yang diinginkan di sini, yang wajib kita pelajari adalah ilmu apa tadi? Ilmu syar'i. Inilah yang wajib seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, budak maupun orang merdeka, orang kaya, orang miskin, raja maupun rakyat biasa, seluruhnya wajib mempelajari ilmu agama. Iya. Nah, inilah yang dikatakan dengan apa? Wajib ain oleh para ulama. Ya, seperti apa contohnya? Yang wajib ain itu seperti ya salat 5 waktu. Wajib bagi laki-laki dan perempuan, itu namanya wajib ain. Contoh ya. Ya, demikian pula salat berjamaah di masjid, wajib ain bagi siapa? Bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Ya. Baik. Sekarang kita bagi bahwa ilmu agama itu wajib, kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Datang dalam sebagian riwayat wa muslimah, wajib atas muslim dan siapa? Muslimah. Tapi lafaz muslimah lemah. Jelas? Lafaz hadis menyebutkan apa? Muslimah, hadisnya itu lemah. Tapi apakah muslimah itu lemah lafadznya? Apakah itu menunjukkan bahwa muslimah tidak wajib belajar? Jawabannya tentunya tidak. Karena dalam Islam
kita punya kaidah sebagaimana yang disebutkan para ulama kita. Para ulama kita menjelaskan bahwa asal syariat Islam ini yang wajib bagi laki-laki sama kewajiban itu pula untuk perempuan. Kalau laki-laki melakukan ketaatan, dia akan dapatkan pahala sebagaimana perempuan yang taat juga dapat apa? Dapat pahala. Sebagaimana laki-laki berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram, dia berdosa, maka demikian pula perempuan seperti itu. Karena asal syariat ini seluruhnya wajib, laki-laki dan perempuan itu sama, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu khususiyah untuk perempuan atau itu khususiyah untuk laki-laki, baru di situ kita bedakan. Selama tidak ada dalil yang membedakan ini kewajiban untuk laki-laki, ini kewajiban untuk perempuan, maka selama tidak ada dalil yang seperti ini, maka kita katakan asalnya apa? Asalnya apa? Umum, berlaku untuk seluruh muslim dan muslimat. Bisa dipaham? Iya. Jadi menuntut ilmu ini wajib bagi siapa? Wajib atas seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum muslimat, sama. Mereka sama di sini. Artinya kapan mereka jahil terhadap agama mereka, maka mereka berdosa tanpa kecuali. Baik, tanpa kecuali. Baik. Jadi ilmu yang wajib dipelajari di sini adalah terbagi dua. Ada ilmu yang wajib dipelajari yang hukumnya fardu ain. Apa artinya fardu ain? Wajib atas seluruh manusia, muslim dan muslimat, tanpa terkecuali. Satu persatunya, seluruhnya mereka wajib ain, wajib atas individu per individu, wajib atas orang per orang, tidak boleh diwakilkan. Itu namanya wajib ain. Wajib ain itu artinya adalah kewajiban yang dibebankan di atas pundak seluruh manusia dan tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan, itu wajib ain. Misalnya dia berkata, wakilkan kak dulu salat duhur, antum dulu salatkan, besok saya lagi bekerja. Atau nanti salat isya antum salatkan dulu saya, saya wakilkan ke antum. Nggak bisa atau tidak? Nggak bisa, karena wajib apa? Wajib ain, wajib atas orang per orang, dibebankan di atas pundaknya. Nah, ada ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib atas seluruh orang. Seperti ilmu apakah itu? Kata para ulama, ilmu yang sifatnya fardu ain ini la yu'dar ahadun yajhal, la yu'dar ahadun bijahli, tidak diberikan udzur kepada seorang pun untuk bodoh di dalamnya. Tidak boleh seorang pun bodoh di situ. Semuanya harus tahu ilmu ini. Wa huwa ma la yastaqimud din illa bihi. Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan bahwa ilmu yang sifatnya fardu ain, yang wajib atas seluruh manusia, atas setiap orang per orang, yang sifatnya fardu ain adalah ilmu yang ma la yastaqimud din illa bi. Adalah ilmu yang agama seseorang tidak bisa tegak tanpa mengetahui perkara itu. Yang dimana agama seseorang tidak bisa tegak tanpa mengenal perkara tersebut. Kalau kita jahil di situ, maka kita tidak bisa menegakkan agama kita. Inilah ilmu yang sifatnya fardu apa? Fardu ain. Seperti apa contohnya? Ini yang penting. Seperti apa? Ma'rifatu arkanil Islam. Kita wajib mengenal rukun Islam. Ilmu tentang rukun Islam wajib kita pelajari. Dan di buku ini, Ushul Salasah, di pembahasan yang ketiga nanti, Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di situ akan dijabarkan secara terperinci tentang rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Kita akan perkenalkan dia tentang bagaimana kita memahami rukun Islam secara kafah, secara detail. Seperti apa lagi? Mengenal rukun iman. Seperti apa lagi? Wa ma yajibu ijtinabuh minal muharramat. Apa yang wajib ditinggalkan dari perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat. Ini semuanya hukumnya apa? Fardu ain untuk dipelajari. Rukun Islam harus Anda paham, harus Anda imani, harus Anda ketahui. Rukun iman
serta perkara-perkara yang wajib bagi Anda lakukan dan wajib bagi Anda untuk meninggalkannya dari perkara-perkara yang haram. Karena kalau Anda tidak tahu ini, bagaimana Anda bisa menegakkan kewajiban Anda? Bagaimana Anda bisa meninggalkan perkara yang Allah haramkan sedangkan Anda tidak tahu apa yang Allah haramkan? Tidak bisa Anda menegakkan agama Allah kalau Anda tidak mengerti tentang hal ini. Bisakah seorang meninggalkan apa yang Allah haramkan lalu dia tidak tahu apa yang Allah haramkan? Bisakah seorang menegakkan apa yang Allah wajibkan sedangkan dia tidak tahu apa yang Allah wajibkan? Rukun Islam, rukun iman, serta perkara-perkara yang Allah wajibkan dan yang Allah haramkan, itu wajib ain atas seluruh manusia. Tidak ada orang yang diberi uzur bodoh di situ. Kapan dia bodoh di situ, pasti dia berdosa. Di sini menunjukkan bahwa kita wajib ta'allum arkanil Islam. Kita wajib mempelajari rukun Islam. Seperti apa itu? Saya jelaskan secara global. Di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan rukun Islam secara global. Seperti Anda wajib mempelajari makna syahadat. Wajib Anda mempelajari makna syahadatain. Makna kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Anda wajib mempelajarinya. Apa maknanya itu? Karena Anda ucapkan itu setiap hari. Wajib ini. Inilah ilmu yang paling wajib di antara seluruh ilmu yang Allah turunkan. Anda harus tahu rukun Islam. Yang paling pertama rukun Islam apa? Syahadat. Dua kalimat syahadat. Anda harus mempelajari apa itu makna kalimat syahadat. Anda harus mengetahui apa rukun-rukun syahadatain. Ada rukunnya syahadat la ilaha illallah, ada rukunnya syahadat Muhammad Rasulullah. Wa syurutuhuma, dan wajib Anda mempelajari syarat-syarat dua kalimat syahadat. Apa syaratnya syahadat la ilaha illallah? Apa syaratnya orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah? Ada syaratnya. Dan wajib Anda mempelajari maqtadahuma wa lawazim. Wajib bagi Anda untuk mempelajari konsekuensi keharusan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Wajib Anda pelajari hal itu. Apa konsekuensi keharusannya orang yang sudah bersyahadat? Ya. Dan wajib bagi Anda untuk mempelajari nawaqiduhuma, pembatal-pembatal dari syahadat itu. Ini contoh wajibnya kita mempelajari rukun apa? Islam. Di pembahasan syahadat dulu. Apalagi pembahasan kedua, salat. Maka demikian pula mempelajari salat juga hukumnya apa? Wajib ain. Wajib ain. Bukan wajib kifayah. Wajib Anda mempelajari salat. Ahkamus salat, rukun-rukun salat, hukum-hukum salat, rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat, pembatal-pembatal salat. Wajib Anda mempelajarinya. Ya. Secara tafsil. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Laisa mujarrad annahu yusalli wa la ya'rif ahkamus shalah." Bukan semata-mata sekedar kamu cuma salat lalu kamu jahil, kamu tidak tahu tentang hukum salat. Tidak seperti itu. Kaifa ya'malul insan amalan wa huwa la ya'lam hadzal amal alladhi yu'addi. Bagaimana seseorang dikatakan mengamalkan suatu amalan sedangkan dia tidak mengilmui amalan yang dia akan kerjakan. Bisa dipaham ya? Bagaimana seorang dikatakan ini orang beramal sebuah amalan di mana amalan itu sebenarnya dia tidak mengilmuinya amalan yang dia mau tegakkan. Bagaimana dikatakan dia mengamalkan amalan sedangkan dia jahil, bodoh? Bagaimana dikatakan dia yu'addi shalah, menegakkan salat sedangkan dia jahil terhadap hukumnya? Ini dalil menunjukkan bahwa wajib ain dipelajari itu hukum salat. Kita wajib belajar salat. Karena salat ini merupakan apa? Rukun Islam yang paling penting setelah apa? Syahadat. Iya. Demikian pula pembatal-pembatal salat. Demikian pula hukum-hukum zakat bagi orang yang punya harta. Tapi kalau zakat ini yang wajib mempelajarinya adalah orang yang punya harta. Orang yang punya harta dan akan mengeluarkan zakatnya. Itulah yang paling harus mempelajari hukum zakat. Bagaimana dia mau keluarkan zakatnya dengan cara yang benar kalau dia jahil? Dia harus pelajari tentang hukum zakat. Nanti dia bayar zakatnya, dia keluarkan uangnya, lalu dia pergi ke orang miskin. Dia keluarkan zakatnya begitu saja.
Padahal zakat itu harus diniatkan, ditakyin bahwa ini zakat. Karena niat ini yang membedakan antara zakat yang wajib dengan sedekah biasa. Seperti itu. Zakat ada hukumnya. Kalau Anda salurkan zakat Anda ke masjid, maka para ulama berkata zakat Anda tidak syah. Karena zakat itu tidak disalurkan ke masjid. Coba kalau orang bodoh ya, ada dia punya zakat, zakatnya 10 juta, pakai bangun masjid, maka zakatnya bukan pada tempatnya. Syekh Shalih Fauzan ketika menyebutkan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah, ya, kitab fikih beliau 2 jilid, beliau menyebutkan di situ golongan yang berhak mendapatkan zakat, 8 asnaf di dalam surah At-Taubah ya. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin sampai akhir ayat. Biasa dengar ayatnya kan? 8 golongan disebutkan, termasuk orang miskin, fuqara, termasuk amil, termasuk ya berapa disebutkan di situ. Kata setelah beliau menyebutkan ini, lalu beliau mensyarahnya, di akhirnya beliau berkata, siapa yang menyalurkan zakatnya bukan di 8 kelompok ini, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima zakatnya. Dan masjid tidak ada di situ. Kalau ada yang berkata wa fi sabilillah, ada disebutkan dalam ayat itu, termasuk tempat menyalurkan zakat, salah satu golongannya adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Jangan Anda jadi ahli tafsir mengatakan di jalan Allah Ta'ala, di semua jalan Allah. Tidak. Yang dimaksudkan fi sabilillah di situ ditafsirkan oleh para ulama as-salaf ahli tafsir, yang diinginkan dengannya adalah apa? Al-jihadu fi sabilillah, orang pergi berjihad di jalan Allah. Anda kasih zakatnya Anda kepada orang yang mau pergi berjihad, itu yang dikasih, ya, bekal untuk orang yang pergi berjihad. Dan termasuk orang yang berjihad fi sabilillah di sini disebutkan para ulama adalah penuntut ilmu, untuk dibelikan kitab, dipakai belajar, dikeluarkan zakat untuk mereka. Kata Syekhul Islam dan ulama yang datang setelahnya, meskipun seorang penuntut ilmu bisa bekerja, ya, tapi dia tidak bekerja karena dia mau menuntut ilmu, orang yang seperti ini berhak diberikan zakat, untuk dibelikan kitab, dia pakai belajar, dia pakai mengajar. Ya, tapi kalau Anda salurkan ke masjid, nggak ada ulama menafsirkan fi sabilillah di masjid. Coba bayangkan kalau kita bodoh tentang zakat, salurkan ke masjid disangka pahala, padahal bukan tempat penyaluran zakat di situ. Kalau seandainya kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kalimat fi sabilillah di situ bisa ditafsirkan untuk seluruh jalan Allah, maka untuk apa Allah membatasi 8 kelompok yang diberikan zakat? Kalau begitu nanti maknanya bisa 1000. Karena fi sabilillah maknanya luas. So kita pakai fikih. Kalau kita bodoh, kita beragama itu tidak boleh pakai akal. Tidak boleh kita pakai akal. Kita, kata para ulama, wajib bagi Anda untuk bertanya kepada orang berilmu, wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Iya. Wajib bagi Anda untuk bertanya kepada mereka. Baik. Hukum puasa, hukum zakat, hukum haji juga kata Syekh Shalih Fauzan, wajib. Faida arada ayyahujja wajib alaihi ta'allum ahkam al-hajj wa ahkam al-umrah. Kata Syekh Shalih Fauzan, siapa yang mau berhaji wajib dia menuntut ilmu tentang apa? Hukum-hukum seputar haji dan umrah, supaya dia mengerjakan haji sesuai dengan syariat. Coba kalau dia pergi berhaji, tidak pernah manasik, tidak pernah dia latihan, tidak pernah dia belajar, lalu sampai di sana dia melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat saja, sangat dikhawatirkan hajinya bukan jadi haji mabrur. Iya. Bisa saja hajinya haji apa? Hah? Haji apa? Hadal qasam la yu'dar ahadun bijahli. Jenis yang seperti ini tidak boleh orang jahil di dalamnya. Rukun Islam, rukun iman. Apa yang Allah wajibkan, wajib dipelajari. Apa yang Allah haramkan, wajib ditinggalkan, wajib dipelajari. Dan sebagian dari pembahasan muamalah yang disebutkan oleh para ulama dari kaidah semua ini tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang sebuah kewajiban tidak bisa kita tegakkan tanpa dia, maka dianya, sarana itu juga hukumnya apa? Wajib.
Apa saja yang kewajiban tidak bisa tegak tanpa dia, maka dia ini juga hukumnya kan? Wajib. Iya. Jadi wasilah itu jadi wajib. Salat wajib. Ya kan? Zakat wajib. Beriman kepada Allah wajib. Beriman kepada malaikat wajib. Beriman kepada rukun iman semuanya wajib. Ya, menegakkan rukun Islam semuanya wajib. Kalau Anda tidak bisa menegakkan keimanan itu tanpa ilmu, maka Anda wajib menuntut ilmu. Bagaimana Anda mau beriman kepada malaikat, sedangkan Anda bodoh-bodoh tentang malaikat? Anda berkata malaikat itu adalah keinginan baik dalam hati. Tidak ada hakikatnya. Bisa kufur. Iya kan? Keyakinan tentang hari kiamat. Ini wajib dipelajari. Baik. Tidak boleh orang jahil di situ. Dan Masya Allah ini buku salah satu usul. Semua pembahasan itu akan dikupas tentang rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Apa tujuannya kita pelajari semua itu tadi? Lina'budallaha 'alal yakin wal basira. Supaya kita bisa menyembah Allah di atas yakin, di atas keyakinan, dan di atas ilmu yang benar. Itu tujuannya. Supaya kita bisa bertakarrub kepada Allah Ta'ala ala burhan wa hujjah. Di atas bukti dan di atas hujjah. Maka wajib, para ulama berkata, wajib atas setiap orang bertanya kepada ahlul ilmi terhadap perkara yang dia jahil di dalamnya berupa agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad ya. Imam Ahmad pernah berkata, yajibu ayyatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinah, ma yakumu bihi dinuhu. Wajib bagi seseorang untuk menuntut ilmu yang dengannya agamanya bisa tegak. Ini hukumnya wajib ain. Wajib atas seorang untuk menuntut ilmu ma yakumu bihi dinu, yang dengannya agama dia bisa tegak. Qila lahu, dikatakan kepada Imam Ahmad, seperti ilmu yang mana itu yang wajib dipelajari? Wajib ain. Imam Ahmad berkata, alladzi la yasi'ahu jahluhu salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik, yaitu ilmu yang seorang tidak ada keluasan bagi dia untuk jahil di situ. Ilmu yang seseorang betul-betul tidak boleh bodoh di situ, tidak boleh. Seperti apa? Masalah sholat, ya, masalah puasa, dan tentu yang lebih wajib daripada itu masalah apa? Akidah, tauhid. Itu adalah perkara yang paling wajib. Iya. Nah, ini ilmu yang hukumnya fardu apa? Fardu ain. Baik. Ini ilmu yang hukumnya fardu ain. Iya. Dan apa yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di situ ketika beliau menafsirkan ilmu, kan beliau berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa semoga Allah Ta'ala merahmati kalian, sungguh wajib atas kita semuanya untuk mempelajari 4 masalah. Ya kan? Yang pertama beliau sebutkan apa tadi? Al-ilmu. Ilmu syar'i itu yang wajib. Lalu beliau menafsirkan ilmu apa yang wajib dipelajari. Beliau berkata, wa huwa ma'rifatullahi, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya. 2, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Inilah ilmu yang hukumnya wajib. Dan ini juga termasuk ilmu yang hukumnya wajib ain untuk dipelajari oleh seluruh manusia. Ilmu yang berkaitan tentang hak Allah, ma'rifatullah. Ilmu yang berkaitan tentang haknya Nabi SAW, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi. Dan ilmu yang ketiga, mengenal agama Islam itu sendiri. Ini ilmu hukumnya wajib ain untuk dipelajari. Selain daripada itu, hukumnya ilmu yang dipelajari itu hukumnya wajib kifayah. Seperti apa hukumnya? Seperti apa contohnya ilmu yang sifatnya fardu kifayah dipelajari? Kasih contoh di sini, ya. Seperti ahkamul bait, hukum-hukum seputar masalah jual beli. Ini mempelajarinya hukumnya fardu apa? Fardu kifayah. Tidak semuanya orang wajib mempelajari jual beli. Iya. Tapi hukumnya fardu apa? Fardu kifayah. Tapi kalau dia penjual, dia pedagang, maka dia wajib mempelajarinya. Wajib ain, bukan wajib kifayah. Kenapa wajib ain?
karena dia mau mengerjakannya setiap hari. Makanya biasa dengarkan ucapan Umar, kata Umar, tidak boleh ada yang masuk pasar sampai dia mengerti tentang hukum jual beli dan riba. Tidak dilarang masuk, ditanya dulu, antum ada sertifikat taklim? Sudah taklim riba? Antum sudah taklim tentang masalah riba? Antum sudah paham tentang jual beli, mana yang halal, mana yang haram? Kalau tidak ada, jangan masuk pasar, nanti antum bikin riba di sini. Dilarang masuk pasar oleh Umar. Kalau kita sekarang ini terbalik ya, tidak ada yang masuk pasar kecuali sudah jago menipu orang. Banyak penipu, makanya pasar itu adalah tempat yang paling Allah benci. Karena di dalamnya banyak maksiat, banyak pencurian, banyak penipuan, banyak musik, banyak segala macam, banyak kejelekan di dalamnya. Makanya kalau ada orang yang istiqomah di pasar, itu adalah perkara yang paling hebat. Makanya pernah saya bacakan sebuah riwayat ya, ada hadis pernah saya bacakan. Allah Ta'ala takjub kepada seorang yang sempat membaca Al-Quran dan berzikir di pasar. Ya, dia di pasar tapi dia sibuk baca Quran. Ini luar biasa ini. Iya, masih sibuk dia dengarkan ceramah, masih sibuk dia taklim, masih dengarkan ceramah di pasar. Dia baca Quran, dia tetap jaga zikirnya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, apalagi kalau dia ingat tentang surga, masya Allah di surga, sambil menjual, iya kan? Ya, baca subhanallah wa bihamdi. Kata Nabi, ditanamkan pohon korma dalam surga. Subhanallah, tanamkan pohon korma. Subhanallah, tanamkan pohon korma. Ada hadisnya. Maka dia akan berzikir terus selama dia menjual, sambil dia menunggu, dia berzikir subhanallah walhamdulillah sehingga kita Allahu akbar. Subhanallah. Iya. Dan pedagang ini termasuk kebaikan ya. Baik. Jadi sahabat muhajirin itu dikenal sebagai pedagang, sedangkan sahabat ansor dikenal sebagai petani. Mereka adalah ahli bercocok tanam. Itu keahlian sahabat ansor. Mereka ahli bercocok tanam, tanam-tanaman segala macam itu mereka hebat. Kalau muhajirin adalah orang yang ahli dalam berdagang. Makanya Allah turunkan satu surah untuk orang-orang Quraisy tentang perdagangan mereka. Dalam surah apa itu? Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di situ Allah Taala terangkan tentang nikmatnya kepada orang Quraisy. Ya. Di mana mereka berdagang di musim panas dan di musim dingin. Iya. Di mana mereka melakukan perjalanan itu Allah Taala atur waktu mereka. Berikan mereka kenikmatan yang luar biasa ya, dan mereka diberikan rasa aman dalam perjalanan. Tapi di antara mereka ada yang membangkang. Maka Allah sebutkan di akhir ayat itu falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Rabbnya rumah ini, yakni Ka'bah. Baik. Jadi ada ilmu yang hukumnya wajib kifayah dipelajari, seperti hukum seputar jual beli, hukum seputar muamalah, hukum seputar wakaf. Itu kan ada dalam ilmu fikih ya, pembahasan auqaf, wakaf, pembahasan warisan, ada dalam ilmu fikih. Ya, hukum-hukum seputar masalah wasiat, hukum-hukum seputar masalah pernikahan. Ya. Hukum-hukum seputar masalah jinayat, pelanggaran-pelanggaran. Ini hukumnya fardhu kifayah. Yang wajib mempelajari seperti ini adalah seperti hakim. Ya, seperti qadhi. Dia wajib belajar seperti ini supaya dia bisa memberikan hukum kepada manusia yang berselisih. Iya. Tapi tidak semua orang wajib mempelajarinya. Ya. Hukum-hukum seputar masalah pernikahan tidak wajib dia pelajari kecuali dia sudah siap menikah. Ya. Dipelajari itu hukum seputar menikah. Bagaimana kalau bertemu, bagaimana kalau berpisah. Ya, dipelajari. Kalau mau menikah, nazar dulu. Perkenalan dulu, orangnya tinggi dan pendek, panjang rambutnya sekian, ya. Dipelajari dulu. Jangan sampai dia salah jalan. Ta'aruf syar'i. Ya, ini tentu dia harus pelajari dulu. Tapi kalau tidak, maka asalnya fardhu kifayah dipelajari insyaallah. Ini pun ikhwan, coba perhatikan ya, kata para ulama, ini pun mempelajari ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, itu kata para ulama jauh lebih besar keutamaannya
dibandingkan seorang yang bersedekah dengan emas dan perak, dibandingkan orang yang sholat qiyamul lail, dibandingkan orang yang berpuasa di siang hari. Ya, itu yang fardu kifayah. Gimana kira-kira kalau yang fardu ain? Orang yang menuntut ilmu, dia belajar hukum jual beli, fardu apa? Kifayah. Itu lebih afdal dibandingkan antum salat malam dan antum puasa siang hari, kata para ulama. Itu lebih afdal dibandingkan antum bersedekah dengan emas dan perak. Antum belajar tentang masalah hukum-hukum pernikahan, antum belajar hukum-hukum fikih yang sifatnya fardu kifayah. Itu lebih afdal dibandingkan sedekah, salat sunnah di malam hari dan berpuasa di siang hari. Apalagi kalau antum belajar tentang hukum-hukum rukun salat. Apalagi kalau antum belajar tentang apa? Rukun Islam, rukun iman. Tentang apa yang Allah haramkan. Ini jauh lebih Allah cintai. Ini adalah ibadah yang sangat besar keutamaannya. Bahkan Imam Ahmad berkata, nanti akan kita sebutkan beberapa kalam para ulama tentang keutamaan ilmu agama dan keutamaan orang yang berilmu. Ya, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak bisa disandingkan dan tidak bisa ditandingi, kata Imam Ahmad, oleh segala apapun. Tidak bisa ditandingi keutamaannya. Baik. Nah, adapun ilmu, ya, adapun ilmu yang sifatnya masalah ilmu dunia, seperti masalah as-sana'at wal hiraf, ya, seperti ilmu menjadi seperti ilmu tentang ilmu-ilmu dunia, seperti apa? Ilmu yang saya sebutkan tadi, ya, seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu geologi, ilmu biologi, dan ilmu masalah bisnis, kehebatan berbisnis, urusan dunia, ya, seperti itu, ya, ilmu peternakan, ilmu pertanian, semuanya, ya. Saya insinyur peternakan, insinyur pertanian, ya. Ini namanya ilmu-ilmu yang sifatnya, kata Syekh Shalih Fauzan, hukumnya mubah saja. Hukumnya mubah untuk dipelajari, ya. Mubah untuk dipelajari. Akan tetapi bukan ilmu inilah yang diperintahkan dan yang dimaksudkan dalam Quran dan Sunnah. Bukan ilmu ini. Bisa dipahami, ya? Bukan ilmu ini yang diperintahkan dan yang dimaksudkan dalam Quran dan Sunnah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang kalau dipelajari, bukan ilmu itu. Tapi ilmu syar'ilah yang dengannya seluruh nabi dan rasul, bahkan Nabi Muhammad SAW datang membawa dengannya. Ilmu inilah yang diangkat derajatnya seseorang kalau dia pelajari. Ilmu syariat, ilmu yang dengannya Rasulullah SAW datang dengannya. Dengan ilmu syariat inilah Allah mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu syariat inilah kita mengenal hukum-hukum syariat, ya kan? Dengan ilmu syariat inilah kita mengenal hukum-hukum Allah, hukum syariat. Ini yang wajib, ini yang haram, ya, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang mubah. Dengan ilmu kita mengenal hal tersebut. Kita mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa membedakan dengan ilmu tersebut, ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i inilah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang wajib kita serahkan hanya untuk Allah. Dengan ilmu syar'ilah manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal haknya Allah, yaitu ibadah. Dengan ilmu syar'i inilah seorang bisa menyembah Allah di atas yakin, di atas basirah, di atas ilmu, tidak di atas kebodohan dan kejahilan. Bukan pula kita menyembah Allah taala di atas istihsan, di atas sangkaan baik. Oh, dianggap ini baik, bagus nih. Menurut orang banyak bagus, dianggap bagus. Maka dengan ilmu syariat kita bisa menyembah Allah dengan yakin, basirah, bukan di atas persangkaan, perkiraan. Bukan pula kita menyembah Allah dengan bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Bukan pula kita menyembah Allah taala di atas taklif. Orang beribadah kita juga kerjakan, tidak. Dengan ilmu syariat kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu syariat tuzanu kullu aqwalin wa af'alin wa ahwalin nas. Dengan ilmu syariat kita bisa menimbang seluruh ucapan manusia, mana yang benar dan mana yang tidak. Kalau ada orang berbicara, ada orang berbuat, kita bisa menimbangnya dengan apa? Ilmu syariat.
wa ahwalim nas, dan semua kondisi keadaan manusia, ada berbuat, ada bergerak, ada diam, semuanya akan bisa kita timbang ini dengan timbangan syariat. Dengan kalau kita punya ilmu. Coba dulu kalau kita bodoh, orang demo-demo, mau kita bilang, wah memang pemerintah tidak bagus, karena kita jahil, karena kita bodoh. Coba ketika kita punya ilmu, kita tahu ini perbuatan jelek. Dari mana kita tahu itu jelek? Karena kita tahu Nabi SAW menyuruh kita taat kepada pemerintah, tidak boleh mencela pemerintah, dan tidak boleh melakukan demonstrasi. Itu dilarang dalam Islam. Tidak ada sejarah Islam yang membenarkan itu demonstrasi, tidak ada. Dan tidak pernah terjadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pernah ada terjadi demonstrasi terhadap penguasa yang melahirkan kebaikan dari sepanjang sejarah, dari zaman dahulu sampai datangnya hari kiamat. Tidak akan pernah terjadi. Coba lihat fitnah yang terjadi dari zaman dahulu yang melakukan pemberontakan karena pimpinannya jelek, semuanya berakhir kepada apa? Kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, hilang keamanan. Banyak sekali kejelekan yang terjadi, banyak orang yang mati. Iya, itu sejarah yang berbicara, ya, bukan fakta yang berbicara. Iya, fakta yang berbicara. Bahkan sampai Ikhwanul Muslimin saja, Ikhwanul Muslimin di Mesir itu sudah menang 99,9% suaranya. Sudah menang, sudah ada presidennya, sudah ada. Mereka mau bikin undang-undang syariat Islam, dikirimkan ke Syekh Albani. Itu bayangkan ya. Sampai saya ingat saya Yusuf Al-Qaradawi berkata, seandainya Allah turun tidak bisa dapatkan suara seperti ini. Saking bahlulnya dia. Iya. Dia berkata seperti itu. Lalu dikirimkan kepada Syekh Albani mau buat undang-undang syariat. Karena kelihatannya Masya Allah mereka menang. Mereka berada di atas kebenaran, mereka berada di atas kebaikan. Dengan apa tadi? Dengan melakukan aksi-aksi seperti tadi, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ternyata baru dibuatkan undang-undang, baru 1 hari jalan, sudah bubar. Orang berkelahi saling bunuh-membunuh. Iya, saling bunuh-membunuh. Iya, habis kaum muslimin. Iya. Kapan seorang tidak kembali kepada jalan yang benar? Jadi tidak pernah ada sejarah itu mereka bagus. Dan fitnah yang paling besar sebelum mereka sudah pernah terjadi. Ya, fitnah Ibnul Ash'ath yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Itu yang mati bukan orang biasa, yang mati itu ulama yang mati. Fitnahnya Ibnul Ash'ath ini, dia kan pasukan pimpinan pasukannya Hajjaj bin Yusuf dia. Hajjaj bin Yusuf kan bukan presiden ya. Dia bukan Amirul Mukminin, tapi dia adalah kepala pasukan. Kemudian Ibnul Ash'ath juga dijadikan kepala pasukan. Tapi kepala pasukan Ibnul Ash'ath ini dia membelot. Karena dia Hajjaj bin Yusuf ini penjahat ya. Banyak kejahatannya. Dan tidak pernah ada pemimpin yang sejahat dia. Karena dia itu tidak pandang bulu. Siapa yang dia tidak suka, dia langsung libas. Maka Ibnul Ash'ath ini mempengaruhi beberapa ulama. Dia pengaruhi. Sampai ada sebagian ulama yang ikut. Sebagian, bukan semua. Ikut di barisannya Ibnul Ash'ath. Dia tidak pegang senjata. Ini ulama tidak angkat senjata, tapi dia berbicara. Dia keluarkan dalil. 1 dalilnya, 2 dalilnya, 3 dalilnya. Orang di bawah lihat, Masya Allah, fulan ahli fikih, ahli ibadah. Fitnahnya besar sekali fitnahnya. Orang tidak ada saja orang berilmu di situ, banyak orang mau ikut. Apalagi kalau ada orang berilmu. Iya kan? Tidak ada orang berilmu di situ saja, banyak orang ikut. Apalagi kalau ada orang berilmu, ada MLC-nya, ada dokternya, pasti banyak orang yang ikut. Iya tidak? Dan itu fitnah yang luar biasa. Itu fitnah yang luar biasa. Apa yang terjadi? Antum baca sejarahnya fitnah Ibnul Ash'ath. Fitnah sejarah berdarah. Mereka dipanggil, ulama dipanggil, itu langsung dipotong satu-satu. Didatangi, dicari, dipotong, dibunuh semua. Yang tidak terlibat pun dibunuh. Sampai Al-Hasan Al-Basri berkata, kami bersembunyi di dalam tanah. Padahal Al-Hasan Al-Basri ini ulama besarnya negeri Basrah. Beliau itu bersembunyi dalam tanah. Karena kalau didapat dia akan dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf.
Dan orang yang paling terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf adalah Sa'id bin Jubair. Ya, atau Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah murid ahli tafsirnya sahabat Abdullah bin Abbas. Antum biasa dengarkan Mujahid? Biasa dengarkan Mujahid ya? Ahli tafsir Mujahid bin Jabir yang meninggal dalam kondisi bersujud kepada Allah. Karena saking banyaknya salatnya dia meninggal bersujud. Itu Mujahid, ahli tafsir, orang yang paling ahli dalam tafsir. Ada orang yang paling ahli tafsir selain Mujahid yang semisal dengan dia, namanya Sa'id bin Jubair. Nah, ini yang dipenggal sama Hajjaj bin Yusuf juga terakhir sekali. Dibunuh. Apa doanya Sa'id bin Jubair? Ya Allah, kalau memang saya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, jadikan saya orang yang paling terakhir dibunuh. Dan itu benar doanya. Karena setelah dibunuhnya Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Yusuf langsung sakit parah dan keras, dan dia berteriak-teriak. Dia panggil namanya Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair. Karena dia berbuat zalim. Setelah itu dia meninggal. Tapi apa sebabnya dia? Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang rusak. Apa yang menyebabkan dia semakin bertambah kerusakannya? Karena demo. Karena demonstrasi. Dan ini terjadi di masanya siapa? Di masa sahabat masih ada dan di masanya para tabi'in. Kalau di masanya saja mereka itu tidak bisa dibendung, itu namanya apa? Kerusakan, demo. Apalagi di zaman sekarang banyak orang bahlul-bahlul, banyak orang bodoh-bodoh di zaman sekarang. Tidak bisa dibendung yang seperti itu. Makanya para ulama berkata, apabila terjadi fitnah, orang yang berakal tidak bisa menghentikan orang yang sufaha. Tidak bisa. Kapan terjadi fitnah? Orang yang berilmu dan orang berakal tidak bisa menghentikan orang jahil. Karena orang jahil ini untuk menghentikan dia bodoh. Iya. Karena dia tidak pakai akalnya, dia tidak pakai otak. Karena kebodohannya. Dan ini pelajaran, ikhwan. Ini pelajaran bahwa kita itu butuh ilmu agama. Iya. Alangkah nikmatnya kita belajar seperti ini, duduk mendengarkan faedah, masya Allah, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Dan bersama dengan ini nanti insyaallah taala akan kita jabarkan tentang ilmu-ilmu syariat yang terkandung dalam kitab ini insyaallah taala, ya. Jadi saya kira ini cukup. Wallahu taala alam bisawab. Nanti akan saya sambung pada pertemuan besok malam lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fikum.